Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Jojal Adnani dari kelas 5A Politeknik Harapan Bersama dari jurusan Teknik Mesin. Adanya saya di sini ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis tungku yang ada di Indonesia. Yang pertama saya sebutkan nama kelompok. Yang pertama ada saya, Alian Jojal Adnani, kedua Afran Ditya Hadi Nugroho, yang ketiga Devara Putra Rahma Aji, yang keempat Ahmad Zailani, dan yang kelima Andika Rizky Alfajar. Kita masuk ke halaman pertama ya. Untuk yang pertama kita ada sejarah tungku. Mungkin tungku pertama ditemukan di Cina sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Tungku tersebut terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Di Jepang, tungku api disebut komando, berbentuk kotak, persegi dengan bahan bakar kayu bakar atau batu bara. Dan mungkin akan saya tambahkan sedikit tentang sejarah tungku. Mohon maaf bila tidak tertulis di dalam slide ini. Saya bacakan untuk tambahannya. Sejarah tungku sangat panjang dan berkembang seiring waktu. Tungku awalnya mungkin berasal dari lubang yang digali dari tanah atau batu yang disusun untuk memanaskan makanan. Pada perkembangannya, manusia mengembangkan tungku lebih canggih, seperti tungku batu bata pada zaman perunggu. Selanjutnya, pada zaman besi, penggunaan tungku semakin berkembang dengan munculnya teknologi pengecoran logam. Pada abad pertengahan, tungku baja muncul dan revolusi industri membawa perubahan signifikan dalam teknologi pembakaran dan pemanasan dengan menggunakan tungku uap. Dan selanjutnya mungkin abad ke-20 melihat kemajuan pesat dalam teknologi tungku, termasuk penggunaan bahan bakar fosil dan pengembangan tungku listrik. Saat ini, tungku memiliki berbagai aplikasi dalam industri, mulai dari produksi logam hingga proses kimia dan pembangkit listrik. Kita masuk ke yang selanjutnya, ada pengertian dari tungku. Ya, tungku adalah alat atau instalasi yang dirancang sebagai tempat pembakaran sehingga bahan bakar dapat digunakan untuk memanaskan sesuatu. Tungku dapat sederhana, tersusun dari batu yang diatur sehingga bahan bakar terlindungi dan panas dapat diarahkan. Namun, kebanyakan tungku dibuat sedemikian rupa sehingga api atau panas yang terbentuk tidak terlalu membahayakan pengguna. Nah, di sini mungkin kurang lagi ya untuk jenis-jenis pengertian tungku dapat saya tambahkan kembali. Yaitu tungku adalah perangkat atau alat yang dirancang untuk memanaskan bahan atau zat. Seringkali dengan menggunakan api atau sumber panas lainnya, tungku dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memasak, mencairkan logam, atau proses pemanasan industri lainnya. Yang selanjutnya mungkin kita masuk ke jenis-jenis tungku ya. Untuk jenis-jenis tungku, yang pertama kita mengenal tentang tungku induksi. Tungku penampaan induksi terus mendominasi industri pengecoran karena semakin banyak produsen baja yang mengadopsi teknologi induksi. Pengoperasian bengkel induksi memanfaatkan arus listrik bolak-balik untuk melelehkan baja pada suhu yang diinginkan. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari tersebut. Keuntungannya tanpa menggunakan elektroda karbon. Yang kedua ada tanpa lengkungan. Yang ketiga penyesuaian daya dan suhu sederhana. Keempat, mempercepat reaksi metalurgi antara baja cair dan terak. Kerugiannya, slug tidak dapat dipanaskan dengan induksi dan dinding lebih tipis.
Untuk selanjutnya, tungku wadah. Tungku wadah menggunakan bahan tahan api. Bahan tersebut dapat menahan suhu yang tinggi yang diperlukan untuk melelehkan berbagai produk logam. Mungkin kita dapat lihat ya untuk gambarnya. Ya, ada keuntungan dan kerugian dari tungku yang tadi kita bahas. Untuk keuntungan yang pertama, keserbagunaan. Tunggu tadi menjelaskan arti tentang keserbagunaan karena dapat digunakan berbagai banyak bahan yang dapat kita lelehkan. Yang kedua ada kontrol suhu yang tepat. Yang ketiga ukuran kompak. Yang keempat hemat biaya dan mudah digunakan yang pastinya. Untuk kerugian, kapasitas terbatas. Ya, dapat kita lihat dari gambar tadi, memang tungku tersebut bentuknya kecil ya, jadi kita tidak bisa mengecor atau melelehkan bahan sesuai yang kita inginkan. Namun ada batas untuk kapasitas tersebut. Yang kedua ada konsumsi energi. Dapat kita lihat tungku tadi itu biasanya menggunakan untuk menyalakan pemanasannya untuk menggunakan gas ya, yang menurut kita itu belum efisiensi menggunakan gas karena gas juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak terhadap lingkungan yang mungkin berpengaruh dalam pemanasan juga limbah yang tidak terpakai untuk lingkungan dan tergantung kita membuangnya. Yang keempat ada kompatibilitas bahan serta juga resiko keselamatan. Mungkin kita dapat tambahkan ya untuk kerugian risiko keselamatan karena kan tungku tersebut belum dapat dikatakan belum canggih lah untuk mengambil cairan yang sudah dipanaskan dari dalam tungku tersebut masih menggunakan tang dan ya mungkin panas dapat kita rasakan karena sedekat itu dengan bahan yang sudah dipanaskan tersebut. Ya, untuk selanjutnya tungku kupola. Tungku peluburan baja kubah setelah telah digunakan di pabrik pengecoran selama berabad-abad. Kubah setengah terbuat dari batuan sedimen, dilapisi dengan tanah liat dan batu bata, untuk melindungi dinding bagian dalam dari panas dan abrasi yang sangat besar. Bisa kita lihat ya untuk dari gambar ini menggunakan bahan bakar kayu bakar. Jadi belum yang seperti zaman-zaman sekarang yang menggunakan gas atau yang listrik kan sudah ada. Ya, selanjutnya ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungan pertama, tingkat pemanasan tinggi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tingkat pemanasan tinggi? Tergantung bahan bakar ya. Kalau kemungkinan gas kan bisa diatur kita untuk pemanasannya. Nah, untuk tingkat pemanasan tinggi pada kayu bakar itu tidak bisa. Jadi semakin banyak kayu bakar yang kita tambahkan, pemanasan juga semakin tinggi. Jadi tidak bisa kita atur untuk pemanasannya. Yang kedua ada kapasitas lebih besar. Dapat kita lihat dari gambar tadi, mengapa kapasitas besar keuntungannya? Karena di gambar tersebut
masih menggunakan tungku lama ya, yang menggunakan alat tradisional, mungkin alat zaman dahulu lah. Yang selanjutnya ada fleksibel material dan biaya awal rendah. Mungkin dapat menjelaskan dari biaya awal rendah itu karena dari kayu bakarnya ya. Kayu bakar kita bisa mengambil dari alam atau hutan yang ranting-ranting yang jatuh, jadi tidak perlu membeli gas atau mencari-cari bahan yang lainnya. Untuk kerugian, konsumsi energi tinggi. Nah, untuk konsumsi energi tinggi ini dapat kita simpulkan bahwa kembali lagi kita ke tingkat pemanasan tinggi. Nah, untuk memanaskan sebuah bahan dalam pengecoran logam itu ada batasan untuk peleburannya. Jadi, misal logam yang akan dilelehkan membutuhkan 1000 derajat Celcius untuk bisa meleleh. Lah, kita tidak tahu berapa kayu bakar yang kita butuhkan. Kenapa disebut konsumsi energi tinggi? Karena untuk mencapai 1000 derajat Celcius itu, kita membutuhkan kayu bakar yang lebih banyak untuk mencapai titik peleburan yang kita inginkan. Yang kedua ada emisi gas beracun. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembakaran dari kayu bakar tersebut belum dapat kita atasi ya untuk asap agar tidak mencemari lingkungan udara itu bagaimana. Mungkin kedepannya kita akan bahas untuk mengatasi agar tidak mencemari lingkungan udara tersebut. Yang ketiga ada kualitas tidak konsisten. Kenapa kualitas tidak konsisten? Mungkin menurut saya kenapa kualitas tidak konsisten? Titik peleburan itu tidak bisa kita setel ya. Mungkin contohnya pada yang menggunakan bahan bakar gas ya. Kita bisa setel dari apa itu namanya? Ya ada setelannya lah untuk berapa derajat Celcius gas yang kita keluarkan untuk bisa lebur. Dan di sini kualitas tidak konsisten itu berarti bahan bakar kayu tidak bisa memastikan dan mempertahankan suhu pada titik leburnya. Jadi kita tidak bisa misal nih 1000 derajat Celcius, kita tidak bisa mempertahankan itu selama beberapa jam karena kayu bakar tersebut. Jadi kualitas tidak konsisten mungkin karena itu. Yang selanjutnya ada pemeliharaan diperlukan. Oh ya, untuk pemeliharaan diperlukan mungkin karena sisa dari kayu bakar tersebut, misal kita akan menggunakan lagi, mungkin kita harus membersihkannya ya. Jadi tidak bisa digunakan secara berkali-kali. Mungkin satu kali kayu bakar kita bersihkan. Dan mungkin asap-asap yang tertempel pada tungku perlu kita bersihkan. Jadi tidak bisa secara lama kita memakai. Jadi sekali pakai kita bersihkan, sekali pakai kita bersihkan. Nah, yang selanjutnya ada tungku bosor listrik. Tungku listrik menggunakan elektroda yang dicelupkan ke dalam logam untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan untuk lelehannya. Nah, tungku bosor listrik dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Mungkin dapat kita tambahkan ya untuk pengertiannya. Karena di sini mungkin kurang
kurang jelas. Nah, tungku bosor listrik adalah perangkat yang menggunakan bosor listrik untuk memanaskan bahan. Dalam konteks industri, tungku ini sering digunakan untuk mencairkan logam atau bahan lain dengan menggunakan panas yang dihasilkan oleh bosor listrik. Prosesnya melibatkan pembentukan bosor listrik antara dua elektroda yang kemudian menghasilkan panas yang cukup tinggi untuk mencairkan bahan di dalam tungku. Tungku bosor listrik banyak digunakan dalam industri metalurgi, terutama dalam proses peleburan logam. Ya, mungkin kita lanjutkan untuk penjelasan tungku ini sudah ya. Nah, kita melihat keuntungan dan kerugian dari tungku tersebut. Keuntungannya efisien energi. Ya, dapat kita lihat untuk keuntungan efisiensi energi. Dan yang kedua ada kontrol suhu akurat, pemanasan cepat, dan bersifat fleksibel. Mungkin kita dapat jelaskan ya. Untuk keuntungan dari penggunaan tungku bosor listrik dapat meliputi efisiensi energi dan kontrol suhu yang baik. Tungku ini juga dapat digunakan untuk daur ulang logam, membuatnya menjadi pilihan populer di dalam industri daur ulang. Jadi kita tidak membuang-buang dari daur ulang logam tersebut, dari hasil limbah yang seharusnya tidak dapat digunakan, lalu kita bisa daur ulang untuk membuat produk yang lainnya. Untuk kerugian, biaya awal tinggi ya. Biaya awal tinggi dikarenakan mungkin banyak memakan arus listrik ya. Yang kedua, emisi gas beracun, pemeliharaan diperlukan, kebisingan dan dibutuhkan tenaga ahli. Ya mungkin dari tungku bosor listrik tersebut tidak sembarangan untuk menggunakannya, dibutuhkan tenaga ahli yang sudah pengalaman dan paham tentang cara penggunaan tungku bosor listrik ya. Ya, selanjutnya ada tungku crucible. Ya, bisa kita lihat dari gambarnya. Tungku crucible merupakan tungku yang digunakan untuk peleburan non-ferro seperti aluminium. Untuk kerugian dan keuntungannya, kita lihat di sini ada fleksibel. Ya, emang dilihat dari gambar emang fleksibel ya, tidak rumit seperti gambar-gambar sebelumnya. Simple model cuma kayak trim itu. Dapat menggunakan bahan bakar yang aman, kerosin. Pengoperasian mudah, pengaturan suhu mudah dilakukan, dan pemisahan terak mudah. Mungkin kita bisa jelaskan ya, maksud dari pemisahan terak mudah itu ya, sedikit saya jelaskan. Terak mudah dilakukan pemisahan pada hasil sampingan atau limbah yang dihasilkan selama proses metalurgi, khususnya pada peleburan logam. Ini adalah materi cair atau padat yang terpisah dari logam cair dan biasanya mengandung senyawa-senyawa oksida, sulfida, atau senyawa lainnya yang tidak diinginkan. Terak mudah memiliki densitas yang lebih rendah daripada logam cair sehingga dapat terpisah dengan mudah. Pada beberapa industri, terak mudah juga untuk diolah lebih lanjut untuk mendapatkan logam yang memiliki nilai ekonomi atau digunakan dalam konstruksi jalan. Singkatnya, terak mudah
adalah residu yang dihasilkan selama proses peluburan logam dan seringkali memerlukan pengelolaan khusus karena kandungan kimianya. Biasanya untuk memisahkan terak pada umumnya melibatkan proses fisik dan kimia ya. Saya tambahkan beberapa metode yang sering digunakan untuk melibatkan proses fisik dan kimia. Yang pertama ada pendingin dan penghancuran. Yang kedua pengapungan. Yang ketiga magnetisme. Yang keempat proses kimia. Pemilihan metode tergantung pada komposisi kimia terak dan tujuan air pemisihan yang diinginkan. Jadi dapat kita simpulkan untuk memisahkan terak mudah ada beberapa metode dari pendinginan tadi, pengapungan, dan magnetisme. Yang selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya koefisien kerja hanya 70%. Jadi agak repot mungkin ya. Yang selanjutnya ada suhu cepat turun. Suhu cepat turun dikarenakan bahan bakar tidak bisa bertahan mungkin ya untuk selalu memanaskan suhu tersebut. Yang ketiga, peluburan logam dilakukan hanya untuk skala kecil, jadi tidak bisa melebihi kapasitas. Misalnya kita ingin memasukkan bahan logam ini yang besar, itu tidak bisa karena skalanya kecil dan biaya perawatannya mahal. Untuk selanjutnya ada aplikasi tungku. Berikut adalah beberapa aplikasi utama tungku pengecoran logam. Yang pertama, industri otomotif menciptakan berbagai komponen mesin seperti blok mesin, head, roda, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan rumah tangga. Untuk membuat peralatan rumah tangga seperti panij, wajan, keran air, dan lain-lain. Yang ketiga, manufaktur perhiasan. Untuk membuat perhiasan logam mulia seperti cincin, gelang, dan kalung. Yang terakhir ada dalam bidang konstruksi ya, seperti pagar, tangga, dan dekorasi rumah yang terbuat dari logam. Mungkin dari aplikasi tungku tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengecoran logam atau aplikasi tungku tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Mungkin cukup itu saja ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.